Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker ketika kita akan bepergian keluar. Dan selalu ingat untuk menjalankan protokol kesehatan. Hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks tanggapan kritis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks tanggapan kritis. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi dari teks tanggapan kritis ini. Hari ini kita belajar mengenai struktur dari teks tanggapan kritis. Sebelum kita masuk pada pembelajaran struktur teks tanggapan kritis, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks tanggapan kritis. Dan yang kedua adalah menganalisis ciri kebahasaan teks tanggapan kritis. Kita langsung masuk pada struktur teks tanggapan kritis. Nah, pada struktur teks tanggapan kritis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah konteks. Pada bagian konteks mencangkup apa yang ditanggapi, di mana, kapan, dan apa yang terjadi. Misalnya, kalian akan menanggapi sebuah karya seni atau karya sastra. Dan di mana karya seni atau karya sastra itu dibuat, dan kapan karya sastra itu dibuat, dan apa yang terjadi pada karya sastra tersebut. Kalian bisa menuliskannya pada bagian konteks. Lalu yang kedua ada bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi mencangkup apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Misalnya, kalian akan menanggapi sebuah karya seni atau karya sastra. Kalian bisa mendeskripsikan terlebih dahulu apa isi dari karya seni atau karya sastra tersebut, dan bagaimana karya seni dan karya sastra tersebut dapat diciptakan atau dapat dihasilkan. Kalian bisa menuliskannya pada struktur bagian yang kedua ini, yaitu deskripsi. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga ada penilaian. Pada bagian ini berisikan apa yang kita pikirkan terhadap sesuatu itu. Jadi, pada bagian ini kita sudah melakukan penilaian menurut pandangan kita untuk suatu karya sastra atau suatu karya seni yang akan kita tanggapi. Setelah kita mempelajari struktur teks tanggapan kritis, lalu kita akan masuk pada ciri kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Ciri kebahasaan teks tanggapan kritis yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sebuah pekerjaan. Adapun ciri-ciri dari kalimat aktif. Yang pertama, memiliki predikat yang diawali kata ber maupun me. Yang kedua, subjek melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, membutuhkan objek. Dan yang terakhir, membutuhkan keterangan dan pelengkap jika tidak memiliki objek. Lalu pada bagian terakhir, kita bisa lihat contohnya. Contohnya yaitu Sari menyiram bunga. Kita bisa lihat, Sari adalah sebagai subjek. Menyiram adalah sebagai predikat. Pada kalimat aktif, kita bisa lihat ciri yang pertama. Predikatnya diawali kata ber maupun me. Pada bagian contoh, diawali dengan kata me. Jadi, menyiram. Bunga sebagai objek. Ciri kebahasaan yang kedua pada teks tanggapan kritis adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata partikel
yang tidak mempunyai makna leksikal. Kata tugas mencangkup kata hubung, preposisi, kata sandang, kata seru, dan partikel penegas. Kita akan membahas satu persatu dari kata tugas tersebut. Yang pertama adalah kata hubung, atau biasa disebut dengan konjungsi. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Misalnya adalah kata bahwa, agar, tetapi, melainkan, dan karena. Yang kedua adalah preposisi. Preposisi adalah kata depan. Misalnya ada kata di, ke, dan dari. Yang ketiga ada kata sandang. Kata sandang merupakan suatu kata yang tidak memiliki makna atau arti khusus dan biasanya digunakan untuk memperjelas kata benda. Di sini contohnya ada para, si, dan sang. Yang keempat ada kata seru. Kata seru adalah untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Misalnya di sini wah, wow, amboy, aduh, dan astaga. Dan yang terakhir adalah partikel penegas. Partikel penegas adalah kelas kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kah, lah, pun. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks tanggapan kritis yang ketiga adalah bahasa deskripsi. Bahasa deskripsi adalah bahasa yang menggambarkan sifat-sifat benda. Misalnya saja, mendeskripsikan mengenai warna, rasa, maupun ukuran. Kita bisa lihat pada bagian contoh. Misalnya untuk menyatakan ukuran, kita bisa menggunakan kata besar, kecil, tinggi, dan rendah. Dan untuk mendeskripsikan sebuah warna, bisa kita menyebutkan warna-warnanya, misalnya merah, putih, hijau, dan lain-lain. Dan untuk deskripsi rasa, kita bisa menyebutkan rasanya bagaimana, misalnya pahit, manis, asam, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir atau yang keempat adalah bahasa penilaian. Pada bahasa penilaian ini berisikan sebuah kritik, saran, dan pujian. Kritikannya tentunya saja kritik yang membangun, dan jangan lupa disertai saran dan juga pujian terhadap suatu karya yang akan kita tanggapi. Cara menyampaikan tanggapannya pun harus dengan cara sederhana, jelas, dan lengkap. Jadi tidak usah bertele-tele ketika kita akan menyampaikan sebuah tanggapan. Kita masuk pada bagian contoh dari teks tanggapan kritis. Nah, pada bagian contoh ini, kita akan menanggapi sebuah karya seni. Kita bisa lihat judulnya, model teks tanggapan tulisan, ulasan, pujian, karya seni. Pada bagian struktur teks tanggapan kritis, yang pertama ada konteks. Kalian bisa lihat pada contoh di sini, kita bisa menuliskan konteks. Pada bagian konteks, kita akan membahas apa yang ditanggapi, di mana dan kapan. Nah, pada contoh di sini ada sebuah karya seni lukisan. Kalian bisa tuliskan terlebih dahulu pelukisnya siapa, lalu tahun karyanya kapan dibuatnya, judulnya apa, dan medianya apa. Pada bagian konteks, kalian tuliskan mengenai hal-hal tersebut, seperti di mana, kapan, dan apa yang akan kalian tanggapi. Setelah dari bagian konteks, struktur teks tanggapan yang kedua dan yang ketiga adalah deskripsi dan penilaian. Setelah kalian membuat konteks, kalian bisa langsung masuk pada bagian deskripsi. Dan untuk bagian penilaiannya, kalian bisa lihat di contoh dicetak dengan berwarna merah. Pada bagian deskripsi, tentu saja kalian mendeskripsikan suatu keadaannya bagaimana. Untuk contoh yang lukisan ini, kita bisa lihat
Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tanpa terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Nah, itu adalah bagian dari struktur deskripsi. Jadi, mendeskripsikan bagaimana keadaan dari lukisan tersebut atau dari karya seni tersebut. Yang ketiga adalah bagian penilaian. Untuk contoh di sini, kita bisa lihat bagian penilaian yang dicetak dengan berwarna merah. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, itu adalah bagian dari penilaian. Mari kita lanjut kembali pada bagian deskripsi untuk paragraf yang kedua. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Ini masih pada bagian deskripsi mengenai lukisan tersebut. Ada apa saja di dalam sebuah lukisan dari karya Affandi. Setelah dari deskripsi, kita masuk lagi pada penilaian. Di paragraf kedua ini, penilaian masih bercetak dengan warna merah. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi, sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Ingat ya, pada bagian penilaian, itu bisa berisikan sebuah kritik, saran, dan juga sebuah pujian. Nah, jadi itu semua tadi adalah struktur dan ciri dari kebahasaan teks tanggapan kritis. Mudah bukan? Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.